Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengajar IPA kelas 7 akan menyampaikan beberapa patah kata mengenai pembelajaran dalam masa pandemi. Anak-anak, belajar itu tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi bisa juga dilakukan di rumah dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Artinya, selain buku yang diperoleh dari sekolah, kalian juga bisa menggunakan media lain, contohnya YouTube, internet, TV, koran, dan sumber yang lainnya. Jadi, pesan dari kami guru pengajar IPA kelas 7, belajarlah segiat-giatnya jikalau nanti dari sesuatu yang tidak mungkin itu nanti menjadi mungkin suatu hari nantinya. Dan yang terakhir ya Bu ya, di masa pandemi ini jangan lupa laksanakan protokol kesehatan. Pakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, kemudian juga jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Sekian video dari kami. Nanti jangan lupa tonton videonya, like dan subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita itu akan berlanjut ke PowerPoint yang kedua. Setelah di PowerPoint yang pertama, kita itu membahas mengenai organisasi kehidupan sampai ke perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita sudah pelajari itu semua. Untuk PowerPoint yang kedua, kita belajar mengenai jaringan, tapi masih dalam bab yang sama. Kita lihat. Nah, terakhir kita belajar ini gambar. Nah, di sini jaringan bagi hewan dan bagi tumbuhan. Untuk jaringan pada hewan dibagi jadi 5. Ada otot, syaraf, penyokong, epitel, dan pengangkut. Nah, ini untuk jaringan tumbuhan ada meristem, epidermis, pengangkut, penyokong, parenkim. Kita bahas satu-satu. Jaringan hewan. Di sini ada jaringan otot dulu yang Ibu bahas. Jaringan otot dibagi jadi 3. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah otot polos. Otot polos ini merupakan otot yang tidak sadar karena dia itu letaknya ada di organ dalam manusia dan hewan. Nah, di sini terdapat pada dinding usus, pembuluh darah, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Ya, sistem kerja otot polos itu terus-menerus. Artinya apa? Dia itu tidak cepat lelah, dia terus bekerja. Dan kerjanya pun tidak dipengaruhi oleh otak. Mau dia kerjanya kapan atau kapan mau melakukan apa, itu sama sekali tidak diatur oleh si otak. Yang kedua adalah otot lurik, merupakan otot sadar. Nah, di sini ada otot sadar, berarti hubungannya dengan gerakan kita. Nah, makanya di sini otot lurik itu letaknya melekat pada rangka tubuh. Rangka kalian, tulang kalian, itu kenapa dia bisa bergerak? Karena adanya otot lurik. Kerjanya, dia itu mudah lelah. Silahkan kalian kipas-kipas. Pakai kertas, pakai tangan kalian selama sejam. Capek kan? Nah, kemudian diperintah oleh otak. Sadar nggak kalian kipas-kipas? Sadar. Karena apa? Dia kerjanya itu diperintah oleh otak. Otot jantung. Dia itu bentuknya serat seperti otot lurik, tapi dia itu susunannya tidak teratur dan terdapat cabang di ujung. Dia itu bekerja terus-menerus, tidak cepat lelah dan tidak dipengaruhi oleh otak. Sebagai buktinya apa? Silakan kalian suruh jantungnya berhenti, suruh jantungnya berdetak lebih cepat, suruh jantungnya berdetak lebih lambat. Tidak akan bisa kecuali kalian melakukan suatu kegiatan atau kalian lagi grogi. Biasanya langsung jantungnya, dagdugnya itu sangat cepat. Lanjut ke jaringan saraf. Nanti ini ada gambarnya semua ya. Mana jaringan otot, mana jaringan
saraf. Ibu jelaskan dulu. Fungsinya adalah menerima rangsang, menyampaikan rangsang ke otak, membawa tanggapan, dan dia itu ada reaksi tertentu. Contoh, ibu memerintahkan kalian untuk menulis di depan, mengerjakan soal di depan. Itu kan perintah yang diterima oleh organ kalian yang berupa telinga sebagai organ pendengaran. Dari telinga diproses, disumsum tulang belakang ke otak, muncul tindakan kalian bergerak ke depan papan tulis untuk menuliskan tugas atau apapun itu yang diperintahkan oleh ibu. Nah, kemudian jaringan saraf itu tersusun oleh badan sel dan serabut saraf. Serabut saraf itu dibagi jadi dua, ada akson dan ada dendrit. Fungsinya kalau akson menyampaikan rangsang dari badan sel ke bagian tubuh. Kalau dendrit menyampaikan rangsang dari badan tubuh ke badan sel. Kebalikannya antara akson dengan dendrit. Kita lihat sekarang di sini gambarnya. Ingat tadi Ibu udah jelaskan bentuknya. Lihat yang pertama, bentuknya tidak teratur. Mirip seperti yang gambar di bawahnya, tapi dia ada cabangnya di ujungnya nih. Berarti dia ini otot jantung. Yang kedua, dia nih bentuknya beraturan, bulat memanjang. Intinya dia terletak di pinggir, lihat. Di pinggirannya itu terdapat hitam-hitam, ini disebut dengan intinya. Ini berarti adalah otot lurik. Yang bawah, yang intinya ada di tengah seperti ini namanya adalah otot polos. Nah, kalau gambar jaringan saraf itu sendiri seperti ini. Jadi ini kan dendrit. Rangsangan datang dari sini, masuk ke dendrit, diteruskan ke badan sel, masuk ke inti atau nukleus. Dari nukleus nanti diteruskan ke akson, ke sini sampai ke ujung akson. Ini bercabang-cabang kalau nantinya ujung akson ini. Dari ujung akson yang satu nyambung ke ujung akson jaringan saraf yang lain, terus seperti itu. Nah, lanjut. Jaringan hewan di sini juga ada kan, yang pertama Ibu sebut ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong dibagi jadi 3. Ada jaringan tulang rawan, tulang keras, jaringan ikat. Kalau tulang rawan, nih baca deskripsinya. Dia ada di tepi tulang atau ujung tulang dan juga sebagai penyangga, adanya di hidung dan di tulang telinga. Kayak contoh ketika kalian makan ayam, itu di setiap ujung sendinya ada putih-putih. Nah, itu yang disebut dengan tulang rawan. Kalau yang tulang keras, tulang asli yang keras. Ya, nih, fungsinya adalah sebagai pemberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh, dan sebagai pembentukan sel darah merah. Buktinya apa, Bu? Nah, ketika kalian makan ayam lagi, misalkan, kemudian kalian ngegigit bagian tulang yang keras, krepek. Nah, di dalamnya itu ada apa? Biasanya kan warnanya merah. Nah, itu yang namanya tulang keras. Kemudian ini jaringan ikat. Kalau dia menghubungkan atau mengikat jaringan-jaringan dan organ-organ yang antara yang satu dengan yang lainnya. Lanjut ke jaringan epitel. Yang namanya jaringan epitel itu menutupi permukaan tubuh, melindungi, ya, memberi perlindungan terhadap kerusakan mekanis, melindungi masuknya organisme, mencegah penguapan air sebagai penerima rangsang. Contohnya di kulit. Ketika kalian nyetrika, misalkan, kena panas setrikaannya, kemudian dia itu nempel ke tangan atau nyentuh bagian kulit kaki, pasti rasanya panas. Nah, itu jaringan epitel. Kemudian epitel permukaan organ dalam, dia itu fungsinya menyerap zat dan mengeluarkan zat. Dan di sini Ibu cantumkan juga contohnya. Nih, jaringan epitel pada permukaan tenggorokan untuk mencegah masuknya benda asing ke paru-paru. Jadi dia itu kayak ada saringannya lagi di tenggorokannya. Nah, ini gambar jaringan epitel, bisa dilihat A, B, C. Nah,
Dua terakhir, jaringan hewan. Di sini ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi jadi dua. Ada jaringan limfa dan ada jaringan darah. Kalau jaringan limfa itu dia fungsinya adalah ngangkut lemak. Kalau jaringan darah otomatis apa? Mengangkut oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh beserta apa? Sari-sari makanannya juga. Nah, di sini juga jaringan darah fungsinya juga untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Mengangkut sisa-sisa pembakaran dari sel tubuh. Hubungannya apa mengangkut sisa pembakaran? Nanti ya, yang namanya darah itu ada darah yang banyak mengandung oksigen dan ada darah yang mengandung karbon dioksida. Untuk sisa pembakaran biasanya itu nanti darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, di sini jaringan darah. Jaringan darah itu sendiri ada dua jenis jaringan darah itu. Ada plasma darah dan ada sel-sel darah. Di mana sel darah itu dibagi jadi tiga. Ada sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Sel darah merah atau eritrosit yaitu mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Kalau sel darah putih dia itu biasanya sebagai sistem imun tubuh, kekebalan tubuh melawan benda asing yang masuk ke tubuh. Selama sel darah putih masih mampu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk, berarti tubuh kita itu akan kuat. Yang ketiga adalah keping darah atau disebut dengan trombosit. Nah, sampai di sini dulu untuk PowerPoint yang kedua. Yang terakhir kita bahas adalah mengenai jaringan hewan. Tinggal jaringan tumbuhan, kemudian organ, dan sistem organ yang belum. Nanti kita lanjut di PowerPoint yang ketiga. Nanti kemudian silahkan kalian kerjakan soal yang ada di link YouTube-nya. Silahkan kalian kerjakan, ada 5 soal dan jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.